Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, pelaku UMK binaan HPUMK Banjarbaru. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini dalam rangka Zoom mengenai program dari HPUMK, yaitu pemeringkatan UMK naik kelas. Yang di sini saya sengaja mengambil topik dengan judul Gebiar UMK naik kelas menuju UMK unggulan. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam hal peningkatan naik kelasnya UMK ada beberapa kategori yang menjadi standar. Yang pertama adalah kategori sertifikasi nasional maupun sertifikasi internasional. Ya. Nah, dalam hal ini mungkin kita ambil simpelnya saja, ya. Yakni kita ngambil nanti sertifikasi halal. Bisa juga SNI, tetapi SNI juga masih sekarang prosesnya agak rumit sedikit ya, harus ke Jakarta ngurus, kemudian juga persyaratan-persyaratan yang buat pelaku UMK itu agak rumit ribet. Nah, ada juga sertifikasi mutu hasil olahan yang berbahan dasar ikan, ada juga sertifikasi seperti itu, tapi itu juga mungkin perlu pertimbangan khusus karena fasilitasinya agak sedikit rumit ya. Nah, dalam hal sertifikat nasional ini ya kita mengambil halal. Jadi maksudnya nanti kalau Bapak Ibu mempunyai sertifikat halal, berarti Bapak Ibu sudah naik kelas dengan kategori sertifikat nasional. Nah, tetapi dalam hal ini tentunya Bapak Ibu waktu sebelum bergabung di HPUMK mungkin sudah mengantongi sertifikat halal. Nah, jadi itu tidak bisa menjadi tolak ukur program naik kelasnya pada saat di HPUMK. Nah, jadi kita mungkin untuk halal itu kita akan memberikan kesempatan kepada yang belum mempunyai sertifikat halal. Kemudian ada kategori peningkatan jumlah karyawan. Nah, karena pemerintah menginginkan pelaku usaha mikro kecil sebagai tulang punggung ekonomi nasional, juga sebagai penyedia lapangan kerja bagi rakyat Indonesia, terutama yang berada di sekitar domisili pelaku UMK tersebut. Ya, dalam hal ini juga menjadi tolak ukur sebagai standar apakah UMK tersebut telah naik kelas dalam hal peningkatan jumlah karyawan. Kemudian kategori berikutnya adalah kategori peningkatan nilai pinjaman. Ini maksudnya kredit ya. Kredit. Jadi berkaitan dengan serapan angka kredit. Mungkin pemerintah juga akan melihat gitu ya. Serapan kredit kurnya meningkat dari tahun ke tahun. Itu mungkin bisa terimplementasikan dari data dari peningkatan nilai pinjaman UMK-nya sendiri. Kemudian ada kategori UMK naik kelas, yaitu peningkatan omset. Nah, ini adalah peningkatan penjualan. Nah, jadi seberapa besar meningkatnya omset waktu sebelum dibina oleh HPUMK sampai dengan sesudah dibina oleh HPUMK Banjarbaru. Nanti akan dilihat nanti. Kemudian kategori pelibatan masyarakat sekitar untuk menghasilkan produk. Ini artinya seberapa jauh sih dampak sosial keberadaan UMK di suatu daerah yang bisa memberikan sebuah proyek istilahnya program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Nah, ini sama aja mungkin dengan peningkatan jumlah pegawai tadi ya. Kemudian ada kategori pemasaran produk di luar kota atau di luar negeri. Nah, ini nanti mungkin kategori ini memberikan penilaian sampai seberapa jauh capaian pasar dari produk Bapak Ibu. Apakah sudah bisa merambah sampai ke luar daerah atau sudah bisa sampai ke luar negeri. Ini adalah salah satu standar atau kategori yang dijadikan acuan dalam menetapkan
UMK naik kelas. Nah, kemudian ada juga kategori peningkatan kapasitas produksi, yaitu berapa banyak produk yang dihasilkan. Jadi pada tahun sebelumnya, kemudian pada tahun ini dibandingkan apakah ada peningkatannya begitu. Nah, apa keuntungannya jika Bapak Ibu pelaku UMK mengikuti program ini? Ya. Yang pertama, Bapak Ibu akan memperoleh penilaian dan klasifikasi, ya, di mana penilaian dan klasifikasi ini bersifat objektif, terpercaya, dan ada standar yang diterapkan. Kan istilahnya itu kita bangga gitu loh kalau memang kita dinilai oleh orang-orang yang berkompeten, apalagi nanti dinilai oleh PLN sebagai sebuah BUMN yang besar yang tentunya mereka mempunyai standar yang luar biasa nanti, jadi bisa menjadikan sebuah penilaian yang objektif dan terpercaya. Kemudian adanya pengakuan dan penghargaan. Nah, begitu sesudah dinilai dan dilakukan klasifikasi, PLN akan memberikan sebuah apresiasi dalam bentuk penghargaan, ya. Nah, ini sesuatu yang berharga sekali buat Bapak Ibu dalam hal portofolio bisnisnya. Gak gampang kan untuk memperoleh sebuah pengakuan dan penghargaan dari sebuah BUMN seperti PLN gitu. Apalagi nanti kalau sudah jadi penghargaannya difigurai, digantung di dinding, begitu orang datang, wes mantap, ada punya penghargaan dari PLN. Nah, di samping itu juga sebagai kelengkapan portofolio, jika seandainya ada kesempatan bagi Bapak Ibu pelaku UMK untuk mengikuti program-program yang membutuhkan portofolio progres gitu. Jadi ada semacam bukti bahwa bisnis Bapak Ibu itu berkembang gitu. Nah, ini bisa pengakuan dan penghargaan ini bisa dijadikan bukti salah satu sebagai penunjang portofolio bisnis Bapak Ibu sekalian. Kemudian hasil daripada UMK naik kelas ini juga akan memberikan sebuah challenge atau kesempatan, ya, bahwa Bapak Ibu berhasil meningkatkan reputasi bisnisnya, sehingga pihak-pihak lain terutama konsumen itu akan percaya bahwa bisnis Bapak Ibu ini dijalankan secara profesional dan produk-produk yang dipasarkan tentunya mempunyai kualitas yang terbaik begitu. Kemudian juga menjadi benchmark atau rujukan, ya. Jadi begitu Bapak Ibu mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari PLN, Bapak Ibu bisa menjadi tempat acuan bagi pelaku-pelaku UMK lainnya untuk belajar dan meningkatkan diri. Nah, ini kan luar biasa. Jadi dari seorang pelaku usaha kemudian naik menjadi seseorang yang bisa menjadi mentor gitu, karena bisa memberikan berbagi ilmu dan pengalamannya. Nah, apa syaratnya? Yang pertama, usahanya harus berjalan minimal 6 bulan. Kenapa jadi harus ada usia atau minimal 6 bulan? Karena 6 bulan ini bahwa bisa kelihatan sudah angka, ya. Ini kalau masih di bawah 6 bulan biasanya sih masih dalam tahap basic, ya, masih ada tahap persiapan gitu lah. Belum, kebanyakan juga produksi masih bersifat uji coba dan sebagainya. Tapi kalau sudah 6 bulan biasanya sudah bersifat komersil, sehingga bisa dilihat angka-angka salesnya, penjualannya, kemudian jangkauan pasarnya gitu sudah kelihatan. Dan syarat kedua tentunya adalah harus sudah terregister sebagai anggota binaan HUB UMK PT PLN unit induk distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, ini syarat, karena sebagai binaan tentunya Bapak Ibu mempunyai hak, ya, untuk memperoleh fasilitasi yang diprogramkan oleh PLN. Kemudian Bapak Ibu harus sudah mengisi form profil usaha. Nah, saya berapa kali kadang-kadang
tidak tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bagi yang belum mengisi profil segera mengisi, karena profil sangat penting Bapak Ibu ya. Profil itu bagaimana Bapak Ibu bisa menyampaikan, mendeskripsikan bisnisnya kepada orang lain gitu. Jadi ini kan sangat dasar, sangat basic gitu ya. Sebelum nanti menjadi seorang pengusaha yang besar, yang tentunya kadang-kadang harus menemui situasi di mana harus menyampaikan portofolio bisnisnya untuk bekerja sama atau menawarkan produknya dan sebagainya. Jadi harus mulai sekarang harus sudah belajar mempunyai profil bisnis. Kemudian mengajukan permohonan mengikuti program dengan memilih kategori naik kelas maksimal 3 kategori. Ini masih bersifat sementara ya, karena untuk 3 kategori ini menurut saya udah bagus gitu ya, dan juga meringankan pihak-pihak terkait yang melakukan penilaian nanti kan agak sulit kalau seumpamanya Bapak Ibu semuanya ngikut semua kategori, terlalu banyak penilaian nanti ya. Kemudian bersedia mentaati ketentuan program. Nah ini nanti ada ketentuan programnya apa aja gitu. Nah, kemudian mengenai, mungkin Bapak Ibu bertanya, ini kapan dimulai program ini? Jadi begini Bapak Ibu ya, kita belum ada memperoleh waktu yang pasti kapan program ini dijalankan. Nah, tetapi kalau menurut pribadi saya sebagai seorang pendamping, saya mengajak Bapak Ibu segera persiapkan untuk mengikuti program ini. Pikirkan yang mana yang ingin diikuti ya. Jadi biar nanti bisa mengikuti program ini dengan efektif ya. Jadi jangan sia-sia gitu. Nah baik, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana cara penilaiannya gitu. Cara penilaiannya apa aja yang dinilai ya. Nah ini ya, ini saya perbesar dulu ya, saya perbesar. Nah ini dia, yang pertama nih adalah mengenai UMK naik kelas kategori sertifikasi nasional atau internasional. Ini adalah contoh blanko atau format penilaiannya. Nah di sini dibikin seperti halnya anggaran berita acara ya, pada hari Selasa tanggal sekian ini kan. Jadi langsung nanti yang melakukan penilaian adalah pejabat PLN ya dengan UMK-nya. Lalu di sini dijelaskan telah melakukan penilaian kegiatan naik kelas dengan kategori peningkatan sertifikasi, apa sertifikatnya, nomornya, tanggal terbit, siapa yang menerbitkan, kemudian skala sertifikatnya sampai kemana, dan juga ada deskripsi terkait sertifikat ya. Nah ini, jadi nanti ditandangani oleh kedua belah pihak, baik itu PLN yang melakukan pemeriksaan dan juga UMKM-nya. Nah kemudian ada lagi yang mengenai kategori peningkatan jumlah pegawai, sama dengan yang tadi juga dalam bentuk berita acara ya. Nah kemudian di sini deskripsinya atau rinciannya adalah jumlah pegawai tahun N-1, tahun N-1 berarti tahun yang sebelumnya ya, tahun kemarin. Nah sekarang jumlah pegawai tahun ini. Nah selisihnya itu adalah jumlah kenaikan, peningkatan atau pengurangan. Tapi kalau pengurangan nggak mungkin nanti diikutkan program ini, harus peningkatan, harus meningkat. Jadi dari N-1 ke N. Maaf nih hujan, jadi ada suara hujan ya masuk juga, mudah-mudahan tidak mengganggu. Nah kemudian sampai dengan yang tadi juga ada yang ditandatangani antara pelaku usahanya dengan PLN. Kemudian berikutnya adalah kategori peningkatan nilai pinjaman, sama yang seperti yang tadi. Nah di sini data yang dibutuhkan adalah nilai pinjaman tahun sebelumnya. Jadi berapa kredit tahun sebelumnya, kemudian berapa kredit tahun berjalan. Nah kemudian juga ditambah dengan rekap laporan aset ya, laporan aset. Jadi
laporan aset tahun pinjaman sebelumnya yang tahun ini, kemudian rekap laporan aset tahun berjalan juga ditandatangani. Nah, ini rasanya ada lampirannya seperti ini, ada lampiran. Jadi cara menghitungnya tadi ya, yang pertama pada tahun yang N-1 misalnya dapat kredit berapa gitu, dibelikan alat, beli kompor, beli wajan, beli mesin jahit, nah berapa jumlahnya, kondisi asetnya sekarang berapa, nilainya berapa gitu. Nah ini yang jadi lampiran. Kemudian ini adalah kategori peningkatan omset ya, sama dengan yang tadi juga dibentuk dalam berita acara. Nah ini ada rekap, jadi yang dimasukkan ke dalam sini adalah angka totalnya, rekapnya. Jadi misalnya dibikin yang mingguan atau yang bulanan atau yang tahunan, rata-rata tahun N1. Jadi rata-rata di tahun sebelumnya, umpamanya misalnya omsetnya 5 juta per bulan gitu. Nah itu kemudian itu adalah angka rata-ratanya. Nah demikian untuk tahun berjalan gitu. Jadi akan kelihatan nanti apakah ada kenaikan ya. Oke, nah selanjutnya ini adalah sebuah laporan, contoh laporan format omset format laporan omset pada tahun tertentu gitu. Jadi ini nama UMKM-nya, ini tahunnya. Nah, sebelum Bapak Ibu menjadi binaan HAP UMK, tentunya Bapak Ibu mempunyai data gitu ya. Pada bulan Januari berapa barang yang terjual, nilainya berapa, kemudian bisa diberi keterangan apa gitu, dijual di mana. Kemudian Februari, Maret. Nah, ini contoh ya. Misalkan Bapak Ibu masuk di HAP itu di bulan April umpamanya. Nah, dibuatnya seperti ini tabelnya. Jadi begitu bulan April sampai Mei Juni itu dihitung apakah ada kenaikan, sudah mendapat binaan dari HAP UMK, di sini angkanya. Nah, ini adalah bagian daripada kelengkapan untuk kategori peningkatan omset. Kemudian ini adalah kategori pelibatan masyarakat sekitar untuk menghasilkan produk. Nah, di sini ini lebih kepada komunitas ya. Jadi jumlah masyarakat, komunitas. Nah, ini misalkan di tahun sebelumnya itu berapa orang gitu ya. Nah, kemudian di tahun berjalan berapa orang. Di sini ada contohnya ya, umpamanya seperti ini. Pada sebelum pembinaan, Bapak Ibu melibatkan masyarakat warga RT 1 Bulungan sebanyak 2 orang. Kemudian ada komunitas ojol sebagai kurir ya, mendukung kurir pengiriman barang, ada 3 orang. Nah, kemudian begitu setelah pembinaan, warga RT 1 Bulungannya nambah jadi 5. Kemudian komunitas ojolnya jadi 10. Nah, kemudian nambah lagi ada komunitas lain, mungkin si Berdikari yang merupakan perusahaan di sekitar tempat Bapak Ibu, atau juga ada sekolah-sekolah yang mungkin contohnya bisa memberi menugaskan muridnya magang. Misalnya kayak kita di sini kan ada tuh yang anak-anak SMK yang magang di tempat para pelaku usaha. Nah, kemudian ini kategori pemasaran produk di luar kota atau luar negeri ya. Sama dibikin dalam bentuk berita acara. Kemudian di sini ada daftar atau rincian barang-barang yang dipesan apa aja, jumlahnya berapa gitu ya. Kemudian ngirimnya kemana, kemudian berapa nilai transaksinya. Nah, ini bagian daripada data atau informasi yang merupakan bukti daripada Bapak Ibu semua memperluas area pasar gitu ya, bisa sampai keluar kota atau keluar negeri. Oke. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh laporan penjualan yang akan melengkapi kategori tadi. Ada nama barang, satuan, kuantitasnya. Satuan misalnya biji ya atau pieces ya. Di sini misalnya 10. Kemudian ada satuan yang lembar, ada box, ada kilogram, ada gram gitu. Nanti kuantitas angkanya. Berapa nilainya, kemudian tujuan kotanya kemana gitu. Ini total. Nah, ini menjadi lampiran daripada
berita acara pemeriksaan tadi. Nah, kemudian ada kategori peningkatan kapasitas produksi, ya. Ini isinya terperinci. Ini rekap adalah hasil produksi pada tahun sebelumnya, berapa unit, berapa satuan gitu. Misalnya memproduksi kain sesirangan, ya. Misalnya pada tahun sebelumnya itu misalnya 20 lembar. Nah, kemudian pada tahun berjalan itu 30 lembar, berarti ada naik 10 lembar. Itu ini. Nah, kemudian ini adalah contohnya, contoh rekapitulasi peningkatan produksi tadi. Januari berapa lembar, Februari berapa lembar, Maret berapa lembar. Nah, kemudian setelah masuk di hub, Aprilnya berapa lembar, Mei berapa lembar, jadi berapa lembar, dan seterusnya. Jadi kelihatan angka kenaikannya. Nah, baik Bapak Ibu, itulah tadi ya tentang program Gebiar UMK naik kelas yang akan kita adakan untuk Bapak Ibu semua. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan kepada saya. Insya Allah nanti saya akan respon dan jawab, baik itu lewat grup atau nanti lewat chatting pribadi. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.